Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofa Sania Ramadhani dari kelas 3F Akuntansi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak konstruksi adalah kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tertentu, seperti bangunan, jembatan, bendungan, atau beberapa aset yang saling berhubungan satu sama lain, atau beberapa aset yang sering tergantung dalam rancangannya, teknologi, fungsi, atau tujuan penggunaannya, seperti konstruksi kilang minyak. Periode dimulainya pekerjaan dan penyelesaian aktivitas ini biasanya dilakukan dalam beberapa periode akuntansi tertentu. Jenis kontrak konstruksi yaitu kontrak harga tetap. Kontraktor setuju untuk menyelesaikan proyek dengan harga tetap yang disepakati. Kontrak biaya plus. Kontraktor dibayar berdasarkan biaya yang dikeluarkan ditambah presentasi keuntungan. Adapun penagihan, kontrak jangka panjang seringkali mengatur agar kontraktor dapat menagih berdasarkan tahap penyelesaian pekerjaan, yang biasanya disebut dengan termin. Perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang diatur dalam PSAK 34. Pendapatan kontrak yaitu pendapatan kontrak terdiri dari jumlah yang disepakati dalam kontrak ditambah dengan penyimpanan klaim atau insentif. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dilakukan dengan memperhatikan apakah hasil dari kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal. Berdasarkan hal tersebut, pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dibedakan menjadi dua metode. Yang pertama, metode persentase penyelesaian, yaitu perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Dengan demikian, pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja satu sama satu periode. Yang kedua adalah metode biaya terpulihkan. Dalam beberapa kondisi, ketika metode presentasi penyelesaian tidak dapat digunakan, maka menurut metode ini, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi. Biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Ketika semua biaya telah diakui, maka laba baru dapat diakui. Perusahaan mengakumulasi biaya konstruksi dalam suatu akun, yaitu pekerjaan dalam proses, dan mengakumulasi penagihan termin dalam akun kontra, yaitu termin. Perusahaan harus menggunakan metode presentasi penyelesaian ketika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal dan jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama adalah total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomis yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahapan penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Dan yang terakhir, biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal, sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Selanjutnya, metode presentasi penyelesaian. Perhitungan presentasi penyelesaian. Seperti yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, bahwa menurut PSAK 23, revisi 2010, pendapatan, tingkat penyelesaian transaksi dapat ditentukan dengan berbagai cara. Perusahaan menggunakan dasar yang andal dalam mengukur pekerjaan yang dilakukan, tergantung dari sifat kontraknya. Dasar yang dapat digunakan yaitu, yang pertama, proporsi biaya kontrak yang terjadi dibandingkan estimasi total biaya kontrak. Yang kedua, hasil survei pekerjaan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, penyelesaian berdasarkan proporsi fisik dari pekerjaan kontrak. Salah satu dasar penentuan yang paling populer untuk digunakan yaitu berdasarkan proporsi biaya yang timbul atau cost to cost basis. Caranya adalah persentase penyelesaian pekerjaan kontrak dihitung berdasarkan rasio antara akumulasi biaya yang terjadi dengan total estimasi biaya terakhir untuk penyelesaian kontrak.
Formulanya adalah sebagai berikut. Presentasi penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode dibagi estimasi total biaya yang paling mutakhir. Presentasi penyelesaian tersebut akan menjadi dasar perhitungan beberapa total pendapatan dan laba yang diakui sampai akhir periode. Formulanya adalah sebagai akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode sama dengan presentasi penyelesaian dikali estimasi total pendapatan atau laba. Selanjutnya, pengukuran pendapatan. Untuk menghitung beberapa pendapatan dan laba yang diakui setiap periode, maka perusahaan dapat mengurangkannya dengan total pendapatan atau laba yang telah diakui sampai periode sebelumnya, seperti ditunjukkan pada formula berikut ini. Pendapatan periode berjalan atau laba sama dengan akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode dikurang dengan estimasi total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Selanjutnya, perhitungan tahap penyelesaian pekerjaan konstruksi menggunakan proporsi biaya terhadap total estimasi biaya paling mutakhir adalah dapat dilihat dari tabel 17.3, yaitu perhitungan penyelesaian pekerjaan konstruksi. Harga kontrak pada tahun pertama yaitu 18 juta, tahun kedua 18 juta, dan tahun ketiga 18 juta. Dikurangi estimasi biaya. Biaya kontrak yang terjadi pada tahun pertama yaitu 4 juta, tahun kedua 11.664.000, dan tahun ketiga 16.200. Untuk biaya kontrak untuk menyelesaikan pada tahun pertama yaitu 12 juta, tahun kedua 4.536.000, dan tahun ketiga 0. Selanjutnya, estimasi total biaya kontrak. Untuk tahun pertama yaitu 16 juta, tahun kedua 16.200, dan tahun ketiga 16.200. Kemudian estimasi laba kotor, yaitu tahun pertama 2 juta, tahun kedua 1.800.000, dan tahun ketiga 1.800.000. Selanjutnya adalah penentuan penyelesaian, yaitu 25% untuk tahun pertama, 72% untuk tahun kedua, dan 100% untuk tahun ketiga. Yang mana pada tahun pertama yaitu 4 juta, tahun kedua 11.664.000, dan tahun ketiga 16.200. Yang dimaksud dari 25% pada tahun pertama yaitu 4 juta adalah 25% dari 16 juta. Dan pada tahun kedua 72% yaitu 11.664.000 itu adalah 72% dari 16.200. Dan pada tahun yang ketiga 100% yaitu 16.200 adalah 100% dari 16.200. Transaksi-transaksi tersebut dapat dicatat jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah untuk mencatat biaya konstruksi. Pekerjaan dalam proses pada tahun pertama yaitu 4 juta, tahun kedua 7.664.000, dan tahun ketiga 4.536.000 pada akun debit. Pada akun kredit, material, kas, utang lainnya tahun pertama yaitu 4 juta, tahun kedua 7.664.000, dan tahun ketiga adalah 4.536.000. Kemudian untuk mencatat tagihan termin, piutang usaha pada tahun pertama yaitu 3.600.000, tahun kedua 9.600.000, dan tahun ketiga 4.800.000. Pada akun debit, untuk akun kreditnya dapat dicatat pada tahun pertama yaitu 3.600.000, tahun kedua 9.600.000, dan tahun ketiga 4.800.000. Untuk yang ketiga, untuk mencatat penerimaan tagihan, pada akun debit dicatat yaitu kas, tahun pertama 3 juta, tahun kedua 7 juta, dan tahun ketiga 8 juta. Pada akun kredit yaitu piutang usaha, tahun pertama 3 juta, tahun kedua 7 juta, dan tahun ketiga 8 juta. Selanjutnya yaitu tabel 17.4, estimasi pendapatan, beban, dan laba yang diakui PT Buana Karya. Tahun pertama untuk pendapatan yaitu 18 miliar dikali 25%,
maka hasil akumulasinya adalah 4.500.000. Untuk diakui di periode lalu tidak ada, diakui di periode berjalan yaitu 4.500.000. Selanjutnya beban. Beban untuk akumulasi dihasilkan yaitu 4 juta, diakui di periode lalu tidak ada, dan diakui di periode berjalan yaitu 4 juta. Maka laba kotor yang dihasilkan untuk akumulasi yaitu 4.500.000 dikurang dengan 4 juta, maka hasilnya adalah 500. Dan diakui di periode lalu 0, untuk diakui di periode berjalan 4.500.000 dikurang dengan 4 juta, maka hasilnya adalah 500. Selanjutnya untuk tahun kedua, pendapatan yaitu 18 miliar dikali 72%, maka hasilnya adalah 12.960.000. Untuk diakui di periode lalu yaitu 4.500.000 dan diakui di periode berjalan yaitu 8.460.000. Untuk beban akumulasi yaitu 11.664.000 pada diakui di periode lalu yaitu 4 juta, diakui di periode berjalan yaitu 7.664.000. Maka laba kotor yang dihasilkan pada tahun kedua adalah 12.960.000 dikurang dengan 11.664.000, maka hasilnya adalah 1.296.000. Untuk diakui di periode lalu yaitu 500 dan diakui di periode berjalan 796.000. Untuk tahun ketiga, pendapatannya adalah 18 miliar dikali 100%, maka menghasilkan 18 juta untuk akumulasi. Diakui di periode lalu yaitu 12.960.000 dan diakui di periode berjalan yaitu 5.040.000. Untuk beban pada akumulasi yaitu 16.200.000, pada diakui di periode lalu yaitu 11.664.000 dan diakui di periode berjalan yaitu 4.536.000. Maka laba kotor yang dihasilkan pada tahun ketiga untuk akumulasi yaitu 1.800.000, untuk diakui di periode lalu yaitu 1.296.000 dan diakui di periode berjalan yaitu 504.000. Untuk jurnalnya dapat ditulis untuk mengakui pendapatan dan laba kotor pada akun debit pekerjaan dalam proses atau laba kotor tahun pertama yaitu 500, tahun kedua 796.000 dan tahun ketiga 504.000. Untuk beban kontrak tahun pertama 4 juta, tahun kedua 7.664.000 dan tahun ketiga 4.536.000. Pada akun kredit pendapatan kontrak pada tahun pertama yaitu 4.500.000, tahun kedua 8.460.000 dan tahun ketiga 5.040.000. Untuk mengakui penyelesaian kontrak pada akun debit yaitu termin tahun ke-1 0, tahun kedua 0 dan tahun ketiga 18 juta. Untuk akun kredit pekerjaan dalam proses tahun pertama 0, tahun kedua 0 dan tahun ketiga 18 juta. Baiklah, selanjutnya yaitu PT Buana Karya mencatat pendapatan kontrak yang dapat diakui setiap periode berjalan seperti pada jurnal nomor 4 dengan mengkredit akun pendapatan kontrak, kemudian mendebit beban kontrak seperti halnya BPP pada perusahaan manufaktur. Selisihnya merupakan laba atau rugi kotor yang diakui pada akun pekerjaan dalam proses. Yang dilaporkan pada laporan laba rugi konferensi adalah sebesar pendapatan dan beban kontrak yang aktual terjadi. Misalnya, pada tahun pertama adalah 4 miliar dengan pendapatan kontrak sebesar porsi 25% penyelesaian sebesar 4.500.000 juta. Maka laba kotor yang diakui pada tahun pertama adalah 500 juta. PT Buana Karya terus mengakumulasi biaya kontrak yang terjadi ditambah dengan laba yang diakui pada akun pekerjaan dan proses. Untuk memonitor catatan akumulasi total biaya yang terjadi ditambah laba pada akhir periode, sedangkan tagihan termin diakumulasi dan dicatat pada akun termin. Setelah pekerjaan konstruksi selesai dan diserah terimakan kepada pelanggan, maka pekerjaan dalam proses dan akun termin akan dibalik, seperti terlihat pada jurnal nomor 5. Mutilasi akun pekerjaan dan proses lengkapnya adalah sebagai berikut, yaitu
Pada tabel 17.5, mutasi akun pekerjaan dan proses. Tahun pertama, biaya konstruksi yaitu 4 juta. Tahun pertama, laba yang diakui 500. Tahun kedua, biaya konstruksi yaitu 7.664.000. Tahun kedua, laba yang diakui yaitu 796.000. Tahun ketiga, biaya konstruksi yaitu 4.536.000. Dan tahun ketiga, laba yang diakui yaitu 504.000. Maka totalnya adalah 18 juta. Selanjutnya yaitu penyajian pada laporan keuangan. Perusahaan menyajikan pada laporan posisi keuangan yaitu jumlah tagihan bruto kepada pelanggan disajikan sebagai aset dan jumlah utang bruto kepada pelanggan disajikan sebagai liabilitas. Selanjutnya yaitu pada tabel 17.6 laporan laba rugi konferensi PT Buana Karya. Yang pertama, pendapatan kontrak pada tahun pertama yaitu 4.500.000, tahun kedua 8.460.000, dan tahun ketiga 5.040.000. Beban kontrak pada tahun pertama yaitu 4 juta, pada tahun kedua 7.664.000, dan pada tahun ketiga 4.536.000. Laba kotor tahun pertama yaitu 500.000, tahun kedua yaitu 796.000, dan tahun ketiga 504.000. Selanjutnya yaitu tabel 17.7 laporan posisi keuangan PT Buana Karya. Aset lancar pada tahun pertama itu tidak ada, tahun kedua juga tidak ada, dan tahun ketiga juga tidak ada. Begitupun juga pada kas. Tahun pertama tidak ada, tahun kedua tidak ada, dan tahun ketiga tidak ada. Untuk tagihan kotor, tahun pertama yaitu 900 didapat dari pendapatan kontrak dikurang dengan tagihan termin, yaitu 4.500.000 dikurang dengan 3.600.000, maka hasilnya adalah 900. Untuk tahun kedua 0 dan tahun ketiga juga 0. Tahun ketiga dihasilkan dari 240.000 ditambah dengan 5.040.000 dikurang dengan 4.800.000, maka hasilnya adalah 0. Untuk piutang termin pada tahun pertama yaitu 600 dihasilkan dari tagihan termin dikurang dengan penerimaan kas, di mana tagihan termin pada tahun pertama yaitu 3.600.000, penerimaan kas 3 juta, maka 3.600.000 dikurang 3 juta, maka hasilnya adalah 600. Untuk tahun kedua, tagihan terminnya yaitu 9.600.000, untuk penerimaan kasnya 7 juta. 9.600.000 dikurang dengan 7 juta, maka hasilnya adalah 2.600.000. 2.600.000 ditambah dengan 600 pada tahun pertama, maka hasilnya adalah 3.200.000. Untuk tahun ketiga itu 0, di mana tagihan terminnya yaitu 4.800.000, sedangkan penerimaan kasnya adalah 8 juta. 4.800.000 ditambah dengan 3.200.000 pada tahun kedua, maka hasilnya 8 juta. 8 juta dikurang dengan 8 juta, maka hasilnya 0. Selanjutnya liabilitas lancar. Utang bruto pada tahun pertama yaitu 0, tahun kedua 240.000 dihasilkan dari 900 ditambah 8.460.000 dikurang dengan 9.600.000, maka hasilnya 240.000. Selanjutnya adalah pengungkapan pada laporan keuangan. Pada catatan laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode. Metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode. Dan yang terakhir, metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. Selanjutnya, pengakuan taksiran rugi. Terdapat 2 jenis. Yang pertama, rugi pada periode berjalan dalam suatu nilai kontrak yang secara total masih memberikan keuntungan. Yang kedua, rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Pada contoh 17.11 yaitu perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi yang mengalami kerugian. PT Ambarawa membangun jembatan untuk pelanggannya. Di tahun kedua, estimasi biaya penyelesaian kontrak adalah sebesar 3.250.000.000, yaitu revisi, dan biaya yang terjadi tahun kedua adalah 2 miliar. Nilai kontrak adalah 5.500.000.000. Data tahun pertama adalah sebagai berikut. Harga kontrak yaitu 5.500.000.000, beban periode berjalan 1 miliar,
estimasi biaya penyelesaian 4 miliar, presentasi penyelesaian yaitu 25%, pendapatan yang diakui 1 miliar 375 juta, dan laba kotor tahun pertama 375 juta. Presentasi penyelesaian tahun kedua adalah 57,14%, yaitu didapat dari 2 miliar ditambah 1 miliar dibagi 5 miliar 250 juta. Pendapatan yang dapat diakui sampai tahun kedua adalah 57,14%, dari 5 miliar 500 juta atau sebesar 3 miliar 142 juta 587 ribu. Pendapatan diakui pada tahun kedua sebesar 1 miliar 767 juta 587 ribu, diperoleh dari 3 miliar 142 juta 587 ribu. Pendapatan diakui pada tahun kedua sebesar 1 miliar 767 juta 587 ribu, diperoleh dari 3 miliar 142 juta 587 ribu. Dikurangi pendapatan yang sudah diakui tahun pertama 1 miliar 375 juta. Dengan demikian, pada tahun kedua PT Ambarawa mengalami rugi sebesar pendapatan kontrak 1 miliar 767 juta 587 ribu, dikurangi dengan beban kontrak 2 miliar, maka hasilnya adalah 232 juta 413 ribu. Ayat jurnal yang dibuat ketika mengakui pendapatan dan beban kontrak adalah sebagai berikut. Pada akun debit, beban kontrak 2 miliar, akun kredit, pendapatan kontrak 1 miliar 767 juta 587 ribu, pekerjaan dalam proses atau rugi 232 juta 413 ribu. Contoh 17.12, perlakuan akuntansi untuk konstruksi yang mengalami kerugian secara keseluruhan. PT Anggara membangun gedung untuk pelanggannya. Saat ini merupakan tahun kedua dari total durasi proyek selama 3 tahun. Manajemen PT Anggara telah menilai bahwa kontrak ini menguntungkan dan telah mengakui laba di tahun pertama sebesar 20 juta. Berdasarkan metode persentase penyelesaian, pada tahun kedua ini, manajemen PT Anggara memperkirakan kontrak ini akan merugi secara total sebesar 30 juta. Data tentang nilai kontrak adalah sebagai berikut. Harga kontrak pada tahun pertama yaitu 500 juta, tahun kedua yaitu 500 juta. Untuk estimasi total biaya kontrak pada tahun pertama yaitu 400 juta, tahun kedua 530 juta. Untuk estimasi laba kotor pada tahun pertama yaitu 100 juta. Laba diakui tahun pertama 20%, presentasi penyelesaian yaitu 20 juta. Estimasi rugi pada tahun kedua yaitu 30 juta. Total rugi dari kontrak sebesar 30 juta harus diakui semua pada periode berjalan, yaitu tahun kedua. Bagaimana perlakuan terhadap laba yang telah diakui pada tahun pertama sebesar 20 juta. Laba yang diakui pada tahun pertama harus dibalik dan rugi kontrak total sebesar 30 juta harus diakui seluruhnya pada tahun kedua. Dengan demikian, manajemen akan mengakui rugi sebesar 50 juta di tahun kedua, yaitu 30 juta rugi kontrak keseluruhan dan membalik 20 juta laba tahun pertama. Selanjutnya, metode biaya terpulihkan. Jika kondisi untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian tidak terpenuhi, maka perusahaan menggunakan metode biaya terpulihkan dalam mengakui pendapatan dan beban kontrak. Contoh 17.13, pengakuan pendapatan dan beban dengan metode biaya terpulihkan. Dengan menggunakan ilustrasi yang sama, pada PT Buana Karya, dengan asumsi perusahaan menggunakan metode biaya terpulihkan karena hasil pekerjaan kontrak tidak dapat diukur dengan andal, maka PT Buana Karya mengakui pendapatan hanya sebesar biaya yang terjadi yang diharapkan dapat terpulihkan. Setelah semua biaya kontrak diakui, maka perusahaan baru dapat mengakui laba. Jika demikian, maka PT Buana Karya akan melaporkan pendapatan dan beban selama tahun pertama sampai tahun ketiga seperti pada tabel berikut, yaitu tabel 17.8, pendapatan dan beban PT Buana Karya berdasarkan metode biaya terpulihkan. Untuk tahun pertama, pada akun akumulasi yaitu pendapatan 4 juta diakui di periode lalu 0 dan diakui di periode berjalan 4 juta. Untuk beban, akumulasinya 4 juta diakui di periode lalu 0 dan diakui di periode berjalan 4 juta. Untuk laba kotor yaitu 0. 4 juta dikurang 4 juta maka hasilnya adalah 0. Untuk tahun kedua, pendapatan
akumulasi 11.664.000, diakui di periode lalu 4 juta, diakui di periode berjalan 7.664.000. Untuk beban, akumulasi 11.664.000, diakui di periode lalu 4 juta, dan diakui di periode berjalan 7.664.000. Selanjutnya, laba kotor untuk akumulasi yaitu 0, diakui di periode lalu 0, dan diakui di periode berjalan yaitu 0. Tahun ketiga, pendapatan yaitu 18 miliar dikali 100%, maka hasil akumulasinya adalah 18 juta. Diakui di periode lalu yaitu 11.664.000 dan diakui di periode berjalan 6.336.000. Untuk beban, akumulasi 16.200.000, diakui di periode lalu 11.664.000 dan diakui di periode berjalan 4.536.000. Maka laba kuartal tahun ketiga adalah akumulasi 1.800.000, diakui di periode lalu 0 dan diakui di periode berjalan yaitu 1.800.000. Jurnal untuk mengakui pendapatan dan beban kontrak selama periode adalah untuk mengakui pendapatan dan beban terkait pekerjaan dalam proses atau laba kotor pada tahun pertama yaitu 0, tahun kedua 0, dan tahun ketiga 1.800.000. Untuk beban kontrak tahun pertama 4 juta, tahun kedua 7.664.000, dan tahun ketiga 4.536.000. Untuk pendapatan kontrak tahun pertama yaitu 4 juta, tahun kedua 7.664.000, dan tahun ketiga 6.336.000. Untuk mengakui penyelesaian kontrak, pada akun debit dituliskan termin tahun pertama yaitu 0, tahun kedua 0, dan tahun ketiga 18 juta. Untuk akun kredit pekerjaan dalam proses, pada tahun pertama 0, tahun kedua 0, dan tahun ketiga yaitu 18 juta. Seperti terlihat pada rangkuman jurnal di atas bahwa perusahaan tidak mengakui laba pada tahun pertama dan kedua. Pada tahun ketiga, perusahaan mengakui laba dan menutup akun termin dan pekerjaan dalam proses. Berikut ini tabel yang menyajikan perbandingan laba yang akan diakui oleh perusahaan menggunakan kedua metode. Tabel 17.9 perhitungan laba yang diakui PT Buana Karya. Pada tahun pertama, presentasi penyelesaian yaitu 500.000, biaya terpulihkannya adalah 0. Tahun kedua, presentasi penyelesaian 796.000, tahun kedua 0. Dan tahun ketiga, presentasi penyelesaian 504.000, pada biaya terpulihkan yaitu 1.800.000. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.